Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Krisna Perbawa dengan NIM 22701211178. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang sistem sitoskeleton. Oke, sebelum itu, adapun topik bahasan yang akan saya bahas pada materi kali ini, yaitu ada definisi dari sitoskeleton tersebut, ada komponen penyusun dari sitoskeleton, dan juga ada fungsi dari sitoskeleton itu sendiri. Nah, yang pertama, sitoskeleton atau sitoskeleton itu berasal dari kata sit yang artinya sel dan skeleton yang artinya kerangka. Nah, jadi sitoskeleton atau kerangka sel merupakan jejaring rumit 3 dimensi filamen protein yang menjamin terpeliharanya morfologi sel. Nah, selain itu, sitoskeleton merupakan bagian aktif dari pergerakan sel, mencakup gerak organel atau vesikel, bagian sel, atau selnya sendiri secara utuh. Baik, saya lanjutkan mengenai fungsi dari sitoskeleton itu sendiri. Yang pertama, yaitu ada sebagai kerangka dan memberikan bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Jadi, fungsi utama sitoskeleton yang satu ini terbilang sangat penting. Kenapa? Khususnya bagi sel yang tidak memiliki dinding sel, misalnya pada sel hewan. Jenis sel ini tidak mendapatkan bentuknya dari lapisan luar yang tebal. Nah, mikrofilamen dan mikrotubulus pada sitoskeleton memungkinkan sel merangkak dan bermigrasi. Mikrotubulus juga membantu dalam membentuk struktur seperti silia dan flagella, yang memungkinkan pergerakan sel. Selanjutnya ada fungsi sitoskeleton juga terlibat dalam berbagai aktivitas intraselular dan membangun interaksi berbagai jenis sel dalam tubuh, mulai dari pengaturan sinyal, pengenalan, dan pengikatan antar mereka. Dan yang terakhir, yaitu ada sebagai pengatur aktivitas biokimiawi dalam sel. Nah, baik, saya lanjutkan. Ada juga komponen penyusun dari sitoskeleton itu sendiri. Yang pertama bisa kita lihat dari gambar di sini, yaitu ada mikrotubulus paling atas, setelah itu ada intermediate filamen, setelah itu dan ada mikrofilamen. Selain itu ada juga bagian-bagiannya itu ada membran sel, ada retikulum endoplasma kasar, ada ribosom, serta ada mitokondria. Baik, saya jelaskan yang pertama, yaitu ada mikrofilamen. Mikrofilamen terdiri atas 2 rantai subunit globular atau aktin G mengulir melingkari satu sama lain untuk membentuk protein filamen, serta aktin F. Mikrofilamen disebut juga sebagai filamen aktin. Mikrofilamen merupakan komponen sitoskeleton yang paling tipis, berdiameter sekitar 6 nanometer, mempunyai ujung plus yang sangat cepat tumbuh atau polimerisasi, dan ujung minus yang lambat tumbuh. Mikrofilamen juga tersusun komponen utamanya yaitu protein aktin dan miosin seperti pada otot. Mikrofilamen berperan dalam pergerakan sel dan peroksisom atau badan mikro. Organel ini senantiasa berasosiasi dengan organel lain dan banyak mengandung enzim oksidase dan katalase. Banyak disimpan dalam sel-sel hati. Nah, selanjutnya ada fungsi dari mikrofilamen itu sendiri. Yang pertama yaitu ada mempertahankan otot, yang kedua ada mempertahankan bentuk sel, yang kedua ada kontraksi otot, ada berfungsi sitoplasmik transport, ada membantu pembelahan sel atau pembentukan kontraktil ring, serta berperan dalam aktivitas eksositosis dan endositosis. Nah, apa sih itu aktivitas eksositosis dan endositosis? Jadi, endositosis merupakan transport yang memerlukan energi. Endositosis merupakan proses masuknya senyawa dari luar ke dalam sel melalui membran dengan cara pengukusan. Dengan cara pembungkusan senyawa atau cairan ekstraselular dengan pelekukan ke dalam sebagian membran. Nah, selanjutnya
Apa sih itu eksositosis? Jadi, eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam ke keluar sel. Eksositosis terjadi di beberapa sel kelenjar atau sel ekskresi. Misalnya, sel-sel kelenjar di pankreas yang mengeluarkan enzim ke saluran pankreas yang bermuara di usus halus. Nah, selanjutnya yaitu ada mikrotubulus. Mikrotubulus berupa struktur panjang lurus, seperti tubulus kaku, yang berfungsi sebagai jalur intrasel, dan mikrotubulus juga berupa struktur silindris mirip tabung berdiameter luar dengan 25 nanometer, dengan diameter lumen 15 nanometer yang terbuat dari tubulin. Nah, ada juga fungsi-fungsi dari mikrotubulus itu sendiri. Yang pertama, memberi bentuk sel. Yang kedua, mengatur pergerakan organel intrasel dan vesikel. Mikrotubulus berperan penting dalam transport intraseluler, yakni menyediakan trek-trek untuk gerak organel dan vesikel kecil dari satu ke tempat lainnya dalam sitoplasma dengan motor protein yakni kinesin yang memindahkan vesikel atau organel ke arah plus dan dinein yang memindahkan vesikel atau organel ke arah minus. Selanjutnya ada membuat kompartemen intrasel dan ada mewujudkan kemampuan gerak silia dan flagella. Nah, apa sih itu gerak silia dan flagella? Jadi, gerak silia itu jenis gerakan sel yang lainnya atau seperti gerakan cambuk pada permukaan sel. Dalam eukariote, susunan khusus mikrotubula bertanggung jawab untuk menggetarkan silia dan flagella. Sedangkan flagella memiliki gerak berombak-ombak yang menghasilkan gaya searah dengan sumbu flagella. Nah, selanjutnya yaitu ada intermediate filamen. Intermediate filamen merupakan bagian dari kerangka sel yang memiliki diameter antara 8 sampai 12 nanometer. Intermediate filamen terdiri dari berbagai jenis yang setiap jenisnya disusun dari subunit molekuler berbeda dari keluarga protein yang beragam disebut keratin. Intermediate filamen juga disebut serabut karena berukuran di antara ukuran mikrotubulus dan mikrofilamen. Serabut ini tersusun atas protein yang disebut vimetin. Akan tetapi, tidak semua sel tersusun atas vimetin. Contohnya sel kulit tersusun oleh protein keratin. Ada juga fungsi-fungsi dari intermediate filamen itu sendiri. Yang pertama, yaitu ada menopang sel secara struktural. Ada juga membentuk kerangka struktur 3 dimensi yang dapat diubah untuk sel. Dan juga menyediakan hubungan yang dapat disesuaikan antara membran sel dan sitoskeleton. Selanjutnya ada perbedaan komponen penyusun dari sitoskeleton itu sendiri. Perbedaan tersebut bisa secara struktur, diameter, dan monomer. Saya bahas pertama secara struktur. Dari mikrofilamen ini, strukturnya yaitu dua rantai F-aktin yang saling menganyam. Apa sih F-aktin itu? F-aktin atau aktin berfilamen adalah bentuk polimer dari protein aktin, karena merupakan protein berfilamen tidak larut. Struktur F-aktin adalah filamen helix ganda. Selain itu, salah satu ujung filamen F-aktin berisi situs pengikatan ATP yang terbuka dan semua unit monomer aktin lainnya diarahkan ke sana. Selanjutnya, struktur dari mikrotubulus itu sendiri berbentuk tabung dengan dinding dari 13 protofilamen. Dan untuk intermediate filamen, yaitu 8 protofilamen, digabung ujung ketemu ujung dan pada beberapa tempat saling tumpang tindih. Secara diameter, untuk mikrofilamen itu berdiameter 7 nanometer, sedangkan mikrotubulus sisi luarnya 25 nanometer, sisi dalamnya 15 nanometer. Sedangkan untuk intermediate filamen, yaitu sekitar 8-12 nanometer. Dan yang terakhir yaitu ada secara monomer. Nah, monomer pada mikrofilamen itu adalah G-aktin. Apa sih G-aktin itu? G-aktin atau aktin globular adalah monomer aktin bebas. Ia memiliki dua lobus yang dipisahkan oleh sumbing. Celah ini adalah lipatan adpase yang berfungsi sebagai
pusat katalitik enzimatik di mana hidrolisis ATP terjadi. Selanjutnya, monomer dari mikrotubulus yaitu amin dan B-tubulin, dan serta intermediate filamen yaitu monomernya beberapa jenis protein. Nah, referensi yang saya gunakan itu ada dari Azmat Prarajalah pada tahun 2011 dan Gitanti Rohman pada tahun 2011 juga. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.